Oke. Yang pertama, Ramadan itu kan seperti yang waktu yang Mbak Wan pernah ceritakan, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana penuh ampunan, keberkahan, segala sesuatu dipermudah. Kita berbuat baik, maka pahala kita juga dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ juga banyak momen di mana saya dan teman-teman itu melaksanakan berbagai hal-hal positif seperti berbagi, program berbagi, kajian, kemudian mengumpulkan beberapa komunitas, termasuk kemarin juga ikut ya, terus habis itu ya pokoknya di bulan Ramadan itu banyak di mana momen yang tahun-tahun sebelumnya tuh jarang kita lakukan bareng-bareng, di mana suatu beberapa komunitas dikumpulkan jadi satu, kita bisa sharing bareng, kemudian di situ kita juga banyak pengalaman yang wah, ini loh Ramadan yang kita rasain, ini loh sebenarnya Ramadan. Dan itu saya pribadi pun baru pernah merasakan yang paling mendalam momennya itu di Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati bulan yang penuh berkah ini. Dan gak kerasa kalau Ramadan ini tinggal berapa hari lagi ya? 3 hari ya? 3 hari bener ya? Tinggal 3 hari lagi. Dan kita itu sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Dan bulan penuh mulia ini akan pergi meninggalkan kita. Ini kan adalah momen di mana kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ataukah kita justru merasa bahwa belum maksimal di bulan Ramadan ini? Mungkin di sini ada yang merasa bulan Ramadan ini seperti hari-hari biasa, atau bulan Ramadan ini itu seperti hari di mana kita cuma menahan lapar dan haus aja. Mungkin kita masih ada di fase itu, mungkin masih ada di antara kita. Iya nggak? Jujur, iya nggak? Iya. Tapi nanti kalau kita sudah merasakan wah ini ternyata Ramadan, kita bakal yang namanya merindukan Ramadan yang akan pergi ini. Kenapa kita bisa rindu padahal sekarang masih Ramadan? Jadi ada cerita dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Dia ini sangat mencintai bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka ini sudah berdoa agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar amal ibadah mereka diterima. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan merasa kehilangan dengan Ramadan atau malah kita biasa-biasa aja? Itu kan tergantung gimana kita melihat Ramadan itu seperti apa. Jadi apa yang telah kita dapatkan selama bulan Ramadan ini? Sebagaimana tamu yang istimewa ketika dia hendak berpamitan, tentu kita kayak merasa berat untuk berpisah. Kayak kita punya sahabat nih, kita ketemunya itu cuma setahun sekali. Nah, kita ketemunya setahun sekali itu kayak dalam waktu 12 bulan kita cuma dipertemukan di dalam 1 bulan itu aja. Dan itu adalah tamu istimewa kita, teman istimewa kita, sahabat kita. Gimana, kalian sedih nggak kalau misalnya teman kalian 3 hari lagi dia tuh bakal pergi dan bakal datang lagi di 11 bulan kemudian? Dan kita nggak tahu kalau 11 bulan kemudian kita masih ada di situ. Tapi teman kita masih ada, pasti ada. Sedangkan kita sendiri kita nggak tahu kalau kita bakal bertemu lagi di 11 bulan yang akan datang. Kan sedih. Tapi tamu yang baik juga meninggalkan kesan yang mendalam. Mungkin di beberapa dari kita belum paham kesan apa sih sebenarnya di bulan Ramadan. Mungkin ada yang bangunin sahur atau buka bersama, mungkin baru sampai situ. Tapi sebenarnya kalau kita mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita menghidupkan malam-malam kita untuk memperbanyak sholat. Mungkin sholat tahajud di hari-hari biasa itu terasa bagi kita udah biasa, karena itu udah menjadi kebiasaan. Tapi kalau kita sholat malam di saat bulan Ramadan itu tuh kayak
kita tuh rasa Allah itu lebih dekat dari hari-hari biasanya. Bahkan malaikat dan juga para rasul pun ikut mendoakan kita pada bulan itu, bulan ini. Sudahkah kita beramal dengan maksimal? Sudahkah kita sudah beribadah dengan maksimal? Sudahkah kita memperbaiki di bulan yang penuh berkah ini? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Seperti di dalam hadis Bukhari itu dijelaskan bahwa sesungguhnya amal itu tergantung pada akhir. Kita dilihat akhirnya, enggak di awalnya. Seperti pada dosa, kita awalnya berbuat dosa, kita awalnya berbuat maksiat, kita awalnya pernah menyakiti orang. Tapi kalau kita akhirnya bertaubat kepada Allah, kita akhirnya memohon ampunan kepada Allah, maka yang dilihat apa? Akhirnya. Allah tidak pernah melihat awal. Allah itu selalu melihat akhir, pada akhir. Tahu nggak teman-teman? 99% penduduk surga itu dari mana? Dari orang-orang yang berbuat dosa dan akhirnya dia bertaubat. Bukan dari para syuhada, bukan dari para ahli alim ulama. Itu sangat sedikit. Bahkan Rasul dan malaikat itu sangat sedikit. Rasul, malaikat, terus para syuhada, para alim ulama di surga itu sedikit. Yang paling banyak 99% adalah orang-orang yang dulunya berbuat dosa dan akhirnya dia bertaubat. Jadi di hadis ini tuh dijelaskan bahwa Allah itu akan melihat akhirnya, bukan di awalnya. Jadi kalau misalnya kita punya masa lalu, Allah tidak pernah melihat masa lalu kita seperti apa, tapi yang Allah lihat adalah kita saat ini itu seperti apa. Nah, kita itu harus memastikan teman-teman bahwa sisa 3 hari ini kita ini benar-benar memanfaatkan dengan maksimal atau enggak. Di sini teman-teman ada yang itikaf nggak di masjid ini? Di sini ada itikaf? Ada. Laki-laki ya? Atau Laki-laki, perempuan. Perempuan juga ada? Ada yang ikut itikaf? Ada. Mbak Wulan ini itikaf 10 hari, tapi nggak di sini. Semua aja tahun depan bisa di sini ya. Mbak Wulan itikaf di Masjid Maf di Wonolelo. Itu umuran kalian itu banyak. Jadi bukan hanya orang tua, bukan yang seumuran yang Mbak Wulan aja, tapi yang di umuran kalian tuh banyak. Bahkan di jam 2 pagi itu udah banyak yang pada bangun, bangun. Dan itu tuh kayak, wah, ternyata anak muda sekarang juga masih ada tuh yang kayak gini. Nah, Mbak Wulan tuh pengen di 3 hari terakhir ini teman-teman yang ada di sini kita hidupkan malam ini. 10 hari terakhir ini, 10 hari terakhir itu di mana Rasulullah itu memanjatkan doa, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah. Kita nggak tahu kapan itu Lailatul Qadar. Seperti bahwa ada teman-teman itu sering kayak gini, wah malam Lailatul Qadar tuh hari ini, tadi pagi tuh panas sampai siang, ternyata sorenya hujan. Kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi itu hanya tipu daya. Kita kan hidup di zaman fitnah tuh, ya kan? Terus misal malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam ganjil. Malam ganjil di Indonesia, kalau di misalnya sekarang kan kita masuk di malam genap ya. Tapi kalau di Arab Saudi, Timur Tengah itu sekarang malam ganjil. Jadi kalau kita ibaratkan 10 hari terakhir itu adalah semuanya adalah malam ganjil. Perhitungannya seperti itu. Jadi kita nggak boleh kayak, wah enggak, pokoknya Lailatul Qadar itu adanya di malam 25, 27 sama malam 29. Enggak. Kita harus memperbanyak beramal soleh itu di 10 hari terakhir ini. Perbanyak. Kita perbaiki apa yang belum. Di sini ada yang udah khatam Al-Qur'an belum? Kemarin selama Ramadan. Berapa kali? 1. Terus ada lagi? Ada lagi Restu? 1. 2. Siapa namanya? Aku sama Fikri. Wah, kamu masuk grup gak? Di sana? Nah, Iya. coba kamu cek saya. Aku lupa. Ya ini mau tak beliin. Buat ML-an boleh. Tapi nanti malam harus itu ya, tadarus ya. Kirim nomornya. Wah, harus tuh kirimin nomornya itu. Tadi di rumah. Ujian aku tadi ada sama.
Coba lagi yang udah khatam Al-Quran lebih dari 1 kali. Ada nggak? Ini ketawa-tawa. Udah berapa kali? Satu. Ada lagi? Udah belum? Udah nanti ya. Ayo lanjut. Kemudian berapa amalan yang bisa kita maksimalkan di hari-hari terakhir ini? Yang pertama adalah itikaf di masjid bagi yang mampu. Tapi kalau menurut Allah di sini semuanya mampu, belum berkeluarga kan? Iya. Iya kan? Kemudian memperbanyak sholat malam, sholat qiyamul apa? Mulai. Tuh. Kemudian termasuk memperbanyak doa dan istighfar. Ada yang tahu doanya apa? Allahumma siapa? Iya. Allahumma. Iya betul. Memperbanyak istighfar, terutama istighfar di 10 hari terakhir. Doanya tuh gini, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul Apa aneh? Itu diperbanyak, di spam terus baca doa itu. Kemudian setelah itu memperbanyak sedekah di malam-malam itu. Pokoknya mulai dari jam 10 malam sampai ke sepertiga malam terakhir. Perbanyak tuh sedekah. Kalau mungkin yang nggak ke masjid, terus cara sedekahnya gimana ya? Bisa pakai QRIS. Kalau nggak bisa pakai QRIS ya udah ke masjid aja, itikaf aja. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, terutama surat Al-Qadr dan surat Al-Ikhlas. Itu diperbanyak juga di 10 hari terakhir ini. Kemudian memastikan Ramadan meninggalkan jejak di hidup kita. Momen apa sih yang udah kita dapat di bulan Ramadan tahun ini? Ayo, yang cerita dari sini. Ramadan ini kamu punya momen apa yang bakal kamu ingat terus? Apa? Singkat aja. Hah? Oh nggak ada, masa sih? Jadi kamu ikut kajian di sini bareng teman-teman kayak gitu kan? Ada momennya kan? Iya nggak? Oh enggak. Oke. Kayak yang di sebelah. Apa? Momennya apa? Oh ada pesantren untuk mabit gitu juga nggak? Gimana setelah? Oh sini. Ah iya itu. Kamu? Oh sama. SMA Muhammadiyah juga. Ini. Oh bubar. Oh iya bubar. Oh bubar alumni SD. Kalau habis bubar terus main, terus terawih nggak? Wah good. Sebelahnya. Habis bubar itu terawih nggak? Biasanya tuh kalau anak muda tuh kalau habis bubar tuh nggak terawih tapi malah main, iya nggak sih? Terawih nggak? Nice. Terus lanjut. Terus? Karena jarang. Mondok ya? Mondok di mana? Di Bekasi sama Ya sudah hafalan juga ya? aku belum SD. Oh masih SD. SD tapi mondok. KKI. Oh kakaknya yang mondok makanya jarang ketemu. Keren. Kamu? Uber SMP. Terawih nggak? Terawih beneran. Yang mana nih? Apa nih momennya? Kalian dapetin momen apa sih di bulan Ramadan ini? Banyak. Apa? Yo kasih tahu. Sebutin. Satu. Tadarus. Masya Allah terus. Taraweh. Terus. Tahajud. Masya Allah terus. Terus. Apa ya? Ini ngaji di sini. Terus. Banyak banget udah. Masya Allah ya lanjut. Gak boleh sama, harus beda. Wow.
Meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Terus kapan enggak? Belum, masih juz 23. 23. Itu maksudnya surat apa? Yang surat apa? Lupa. Oke, lanjut. 3 hari selesai ya. Sampai 30 juz ya. Masya Allah. Wah, ya lanjut. 1 malam 8 juz 1 malam. Hari ini ada loh. Kemarin itu teman saya itu ada yang ikut kelas one day one katam. Enggak, one day one katam. Ada itu yang kayak gitu. Serius itu ada yang kayak gitu. Tapi kalau saya juga nggak mampu. Yo, kamu Ikut banyak kegiatan. wah apa kegiatannya? Sebutin. Baksos. Bantuan sosial. Di mana? Di panti asuhan kemarin ini Mas Mata. Kemana panti asuhan mana? Panti asuhan Umi Kulsum. Oh iya tahu. Ternyata di Wonosobo juga ada itu ya, apa namanya, kayak ini bukan kayaknya ini bukan panti asuhan tapi kayak yang apa sih namanya, tempat di mana banyak anak-anak yang kurang apa ya namanya, bukan kurang mampu, apa ya, Down syndrome. ya di mana itu, boleh tahu nggak? Kasih tahu. Ada sekolah SLB di ini. Oh SLB bukannya sini ya? Oh iya di sana. Apa sih ini lagi ngomongin apa sih? Iya itu, di mana itu kauman? Nggak tahu, dulu kakak saya ngajar di sana tapi lupa. Sana Don Bosco. Bukan yang di Don Bosco, ada lagi. Itu di bawah itu. Nggak tahu di mana. Ya, kau mandi bawah Itu, kan. ih boleh dong diinfoin dong. Ya nanti tak tanya Mbak. Oh ya nanti ya, kasih Ya. tahu ya. Oke lanjut sebelahnya. Tadi belum selesai. Lanjutin. Masih ada lagi bagi-bagi takjil. Oh iya di mana? Di ini Jalan Raya kemarin. Jalan Raya. Bagus. Habis Good. itu ada Terus? mabit sekolah. Mabit sekolah. Di sekolahnya di mana? SMA Muhammadiyah. Oh ini mau dia semua. Ini SMP, saya SMA. Lanjut, yo. Terus bubar. Bubar. Oke ini bubar. Dua bubar. Oh iya. Oh iya, Masya Allah. Oh ada satu lagi saya TPG di Kali Kajar. Kali Kajar sih sana. Mana itu? Kali Kajar sih itu toh. Kajar. Iya yang ke bawah ya, iya lupa sebenarnya. Iya kan Kali Kajar. Kertek itu toh? Iya. Iya, tahu. Sama teman-teman organisasi. Iya, terus lanjut terus tuh. Ya, lumayan. Ceritain, yo. Satu. Yang pertama, belum kemarin juga udah excited kan Oh iya. Asik dalam asik. kegiatan-kegiatannya. Masya Allah, terus. Terus ini juga tahun ini mungkin jadi pengalaman besar buat saya. Apa pengalamannya, ceritain ke teman. Tapi aku waktu itu Oke, ada pengalaman nih guys. Lanjut. Ya apa? Tapi ya Dari mulai aku berusaha aja. pertama tuh dia nggak ada pikiran buat mengurus pasien ini. Kan Oh, ini dari baru? Ini baru berarti. enggak Oh kamu baru pertama lulus. program-programnya di masjid ini gitu. Kan mau cuma nonton sama kayak Mas Bain. Ah iya. Terus. Dan motivasi sendiri. Terus kita juga sama Mas Aka punya planning banyak. Apa plannya? Ya ini ke masih kayak masih coba karya itu. Wah, good. Ini harus bareng sama teman-teman yang dari. Iya. Oke, siap. Besok bilang sama Dama. Terus lanjut. Terus ini juga kan saya jadi ketua di sini. Sambil. Ya, ini Ketua Semangat. Oh. remaja. Oke, terus? Itu juga jadi tantangan buat saya di tahun ini 2 periode. Tahun kemarin saya terus tahun ini lagi. Kalau tahun kemarin kan masih ada teman-teman saya yang seumuran. Kalau tahun ini benar-benar semua rata-rata SMP Teman-teman yang seumuran mana? sudah kerja Oh iya. sendiri. Jadi Terus? yang biasanya saya bisa ngandelin mereka, sekarang cuma bisa ngandelin anak-anak ini kan. Tapi kan mereka masih anak-anak juga, jadi belum bisa sepenuhnya diandelin. Terus apa lagi? Terus ikut kegiatan yang diajak Paula itu. Apa kegiatannya, ceritain. Ini besok Nolen mau bikin event lagi insya Allah. Kalian habis ikut. Terus ya, ceritain apa? Siang Ustadz Hani Boni dulu juga pernah kesini kan ke maaf Ustadz Hani Boni. Oh iya. Oh, Tapi ikut kan- juga. Bisa ikut. Oh, terus
pengen ikut itu. Terus saya lihat mansaf organizer. Nyanyi si ini Nova sama Semaat. Ya. Ya. Nah, tadi itu kan awal itu ada Mas Wafi. Mas siapa? Wafi. Oh, Wafi Joko Karyan. Ya. Kesini kan Mami sama mereka, saya sama kakak diajak nongkrong bareng. Oh, yang di sini. Di mana? Tahu ya, diceritain Wafi. Ya, yang di Samarasa. Ya, terus Juga ya circle-nya itu asik gitu. Jadi mereka tuh punya pemikiran yang ke depan jauh banget. Iya. Dan itu saya butuhin dari umur saya sekarang. ya, betul. Saya pengen berkembang, tapi kan saya saat ini nggak punya teman-teman kayak mereka. Jadi saya punya impian pengen punya teman kayak mereka, terus juga organisasi, masuk organisasi mereka. Akhirnya kan sama Mbak Ulan kemarin juga alhamdulillah diizinkan ikut, dan itu jadi buat motivasi dan belajar kebaiknya. Terus nanti ke depan ya sih Kenapa nggak Atta Peni yang membuat kajian akbar? Ya nggak? Setuju itu harus. Terus apalagi? ya paling itu aja sih. Oke, lanjut nih yang dari tadi ML-an belum ngasih. Namanya Noval ya? Oke, nanti tak beliin paketan. Tapi nggak boleh buat ML-an terus. Ya lanjut. Apa kamu? Beli takjil. Beli takjil apa beli takjil? Oh beli. Terus saya azan. Kajian. Udah. Ada keinginan ingin berdakwah nggak? Masya Allah. Good. Lanjutkan. Oke. Insya Allah nanti di bulan Syawal juga mulai sama teman-teman pengen bikin kajian akbar, tapi belum tahu nanti insya Allahnya di Syawalnya atau setelah Syawal. Ini kalau pas di Syawalnya terlalu cepet dan ustadznya juga kayaknya udah penuh juga di bulan Syawal. Jadi insya Allah setelah bulan Syawal nanti bulan insya Allah bakal bikin kajian akbar lagi dengan nama Skyline juga, dari atas nama Skyline. Artinya juga pengen butuh kayak generasi setelah kita juga udah berumur sebenarnya, udah 20-an tahun sebenarnya kan, kita kan ada yang udah menikah juga, ada yang sudah mulai berfokus dengan pekerjaan masing-masing. Nah ini generasi ini yang pengen kita bangun pelan-pelan. Kenapa? Kemarin Mbak Ulan ngajak restu juga ada masyarakat juga sebenarnya ini buat menghidupkan dari sini. Insya Allah nanti the next pengen menanya Ustadz Ali Jaya, keren ya Ustadz Ali Jaya, Insya Allah. Masya Allah. Kalau bisa beliau, tapi kalau belum bisa nanti paling Ustadz Salim. Skyline itu sama HS bukan sih? Beda. Kalau HS itu kan timur. Orang-orangnya X itu apa namanya? Mantan, iya. Mas Isa. Iya. Orang-orangnya itu aja. Cuma kita ada yang sudah tidak bisa. Kalau HS itu sebenarnya bukan komunitas tapi tur. Kalau sekarang tur. Oh dulu kan? Dulu ya. HS ada yang remaja juga dulu pernah ikut sekali 2 kali. Yang awal-awal cuma Faza itu ya. Waktu yang masih di mana ya base camp gitu. Faza. Dulu pertama Faza. Dia juga TV. Oh yang di Bibi juga pernah ya. Tapi sekarang Bibi itu yang megang Ustadz Aiman. Tahu Ustadz Aiman? Yang besok suruh ngisi sini, tak suruh besok. Bagus dia lulusan Mesir atau mana? Libya, kalau nggak salah. Bagus dia kajiannya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ciri-ciri keberhasilan seseorang dalam Ramadan ini apa sih? Yang pertama adalah setelah bulan Ramadan tetap menjaga sholat tepat waktu dan berjamaah. Ternyata ada berbuka teman-teman. Oke, lanjut dulu ya. Di sini berbunyi sih. Kemudian yang kedua adalah tetap bersemangat membaca Al-Quran dan melakukan zikir. Jadi mulai nanti malam kita harus memperbanyak doa. Doanya apa teman-teman? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu di spam terus diperbanyak sampai tiduran nggak apa-apa. Oke, dari Mbak Ulan sekian dulu karena setelah ini
nikah. Insya Allah nanti setelah lebaran kalau masih mau ada kajian lagi boleh nanti restu kabar-kabar aja. Nanti kita pelan-pelan bikin plan juga. Kita hidupin bareng-bareng masjid namanya? Krismata bareng-bareng. Besok yang itu Ustaz Dama ya. Nanti itu bisa ngobrol lagi sama Ustaz Dama, dia itu asik orangnya. Oke, dari bawah sekian. Kita tutup bareng-bareng dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari bulan dari kami keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.